Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 18612013006. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran jasa, pengertian, jenis, dan konsep pemasaran jasa. Definisi pemasaran jasa. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Dan secara manajerial, pemasaran jasa merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Jenis-jenis pemasaran jasa. Jasa murni. Jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa, contohnya panti pijat, konsultasi psikologis. Dan yang kedua, barang berwujud dengan jasa pendukung. Barang yang terwujud dengan jasa pendukung merupakan tawaran terdiri atas tawaran barang berwujud diikuti oleh salah satu beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya penjual mobil memberikan garansi misalnya 1 tahun gratis servis kerusakan. Dan yang ketiga, jasa campuran. Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya makanan ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang memesankan. Dan yang keempat, jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan. Penawaran terdiri atas suatu jasa produk bersama-sama dengan jasa tambahan atau pelengkap dan barang-barang pendukung. Contohnya penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan selama menempuh perjalanan. Dan ada beberapa produk bisnis yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Contoh-contoh jasa yang pertama, contoh-contoh jasa itu bisa diklasifikasikan. Yang pertama itu perumahan, termasuk sewa kamar, hotel, apartemen, dan yang lain-lain. Dan yang kedua, jasa layanan perpustakaan. Jasa layanan perpustakaan ini kegiatan yang langsung dirasakan oleh pengguna adalah pelayanan. Dan yang ketiga, usaha rumah tangga, termasuk air minum, perbaikan rumah, reparasi alat rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat, rekreasi dan kesukaan. Penyewaan dan separasi peralatan untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi dan hiburan juga memasuki gelanggang hiburan atau rekreasi. Dan yang kelima, perawatan pribadi, yaitu pakaian atau perawatan kecantikan lainnya. Dan yang keenam, perawatan medis dan kesehatan, perawatan gigi, perawatan sakit obat di rumah sakit, periksa dokter, dan lain-lain. Dan yang ke 7, pendidikan privat dan kursus. Kursus-kursus. Dan yang ke-8, jasa bisnis dan profesi lainnya, jasa hukum, akuntansi, konsumen manajemen, dan jasa komputer. Lalu asuransi bank dan jasa finansial lainnya seperti asuransi pribadi dan bisnis, jasa kredit dan pinjam, konsultasi investasi, dan pajak. Selanjutnya transportasi seperti jasa angkutan barang dan penumpang, reparasi dan penyewaan mobil. Dan yang terakhir komunikasi seperti telepon, komputer, telegram, dan lain-lain. Konsep pemasaran jasa. Konsep pemasaran jasa ini dibagi menjadi 5, yaitu konsep produksi atau production concept. Production concept ini menjelaskan setiap konsumen akan lebih respect atau lebih menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut ada dan tersedia di banyak tempat atau di mana-mana, serta harganya relatif murah sesuai dengan kemampuan si konsumen. Yang kedua, konsep produk atau produk konsep. Menjelaskan setiap konsumen akan lebih respect atau menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut memiliki manfaat yang bagus. Yang ketiga, konsep penjualan atau selling konsep.
Pemasaran ini menerangkan bahwa setiap konsumen lebih respek atau lebih menyukai suatu produk apabila produk jasa tersebut tersedia secara lengkap, sarannya, dan banyak serta perusahaan melakukan kegiatan penjualan serta promosi dengan gencar kepada konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran atau marketing konsep. Marketing konsep ini menjelaskan setiap konsumen lebih respek atau lebih menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya serta konsumen merasa menjadi puas. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pemasaran ini berorientasi pada kepuasan konsumen yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan konsumen. Dan yang terakhir, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial ini menerangkan bahwa setiap konsumen lebih respek atau lebih suka suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut menghasilkan suatu manfaat lebih dan konsumen turut diajak untuk ikut berpartisipasi dengan produk jasa tersebut sehingga keuntungan dan kepuasan dirasakan secara bersama-sama. Yang terakhir, kesimpulannya, dengan demikian manajemen pemasaran jasa merupakan proses penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar. Pemasaran memberi perhatian pada hubungan timbal balik yang dinamis antara produk dan jasa perusahaan, keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta kegiatan-kegiatan para pesaing. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.